Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan sekarang saatnya kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Siap. Dan kita sudah terhubung dengan tamu kita hari ini yang sangat luar biasa, Ibu Sri Wilujeng Esos. Beliau adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat selalu Ibu, nggih. Alhamdulillah. Mic-nya kurang kenceng kah? Oh, sebentar. Ya. Dan tema kita kawan Rasika, ngobras berpalekat, penghapusan logistik pemilu atau pemilihan. Nah, kita mau ngobrolin logistik. Cinta itu terkadang tak ada logistik. Logika. Ya, logikanya kan kita perlu logistik di dalam aktivitas apapun. Iya, Bu Ajeng, ini kita bicara tentang penghapusan logistik pemilu atau pemilihannya. Sebenarnya apa saja sih, Bun, untuk logistik yang dibutuhkan pada saat pemilu atau pemilihan itu? Iya, jadi logistik yang dibutuhkan pada saat pemilihan itu sebetulnya kan sesuai tahapan. Tahapan itu kan ada pada saat mungkin pendaftaran pemilih. Kita itu juga sebetulnya sudah butuh logistik tentang alat-alat yang digunakan oleh PPDP dan sebagainya. Kemudian pada saat mungkin pencalonan dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Ya, itu karena ada logistik di situ, ada surat suara, ada bantalan dan alat coblos, sampul dan sebagainya. Mungkin jenengan sudah biasa, nggih, yang sudah ketika pada saat pemilihan jenengan nyoblos itu mesti sudah tahu. Nah, itu yang dinamakan logistik itu yaitu ada surat suara, ada daftar pemilih dan sebagainya. Ada kartu suara juga, kotak, ada biliknya. Itu logistik. Jadi kalau pengalaman kalau selama ini yang dianggap logistik itu sekedar emplok-emplok kan biasanya. Biasanya logistik itu identik dengan emplok-emplok dengan makanan. Ini untuk emplok-emploknya di pemilu itu ya gitu ya, surat suara, bilik, kotak, formulir, sampul dan sebagainya. Dan itu bisa dikonsumsi ya. Dikonsumsi pada saat pemilihan. Iya, betul. Termasuk itu, setiap logistik yang ada itu harus sesuai standar yang sudah ditetapkan. Harus. Termasuk paku, ukurannya itu juga. Betul ya. Harus ada standarnya. Kalau tidak memenuhi standar kita kena, karena di situ ada speknya, namanya spesifikasinya. Ketebalannya kertas berapa, lebarnya ada. Jadi di PKPU itu tiap pemilu kan PKPU-nya mesti ada perubahan kayak gitu ditentukan. Misalkan untuk dua calon. Kalau 2 calon nanti ukurannya berapa, yang 3 calon ukurannya berapa, itu ada aturannya. Kartu suaranya itu surat suaranya ada. Masuk warna juga. Kalau warna mungkin memang ada desainnya, harus seperti ini kayak gitu. Tapi kalau untuk warna baju apa kan tidak ditentukan seperti itu. Kalau paku untuk pencoblosan sudah ukurannya nggak boleh kecil. Nggak boleh. Apalagi nanti paku pines kayak gitu. Nggak kelihatan. Paku bekasnya kuntilanak itu di kepala itu. Kemudian jenjang mana aja, Bun, yang mendapatkan logistik pemilu itu? Jadi yang mendapatkan logistik itu yang pertama tentu sebagai penyelenggara pemungutan suara itu di tingkat TPS, tingkat yang paling bawah di tingkat TPS. Kemudian juga ada di tingkat PPK, karena nanti rekap dari penghitungan suara itu ada di tingkat PPK. PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Jadi ada di kecamatan. Kemudian tentu juga ada di tingkat kami di tingkat kabupaten. Jadi ada dasar hukumnya untuk penghapusan logistik pemilu. Nanti ada dasar hukumnya untuk menghapus dasar logistik hukumnya itu. Apa itu? Kalau kita di PKPU-nya atau kalau di kami untuk penghapusannya itu nanti kita menggunakan jenjang retensi arsip, Pak. Jadi yang dimaksud dengan jenjang retensi arsip itu tidak bisa setelah selesai kemudian dihapus. Itu ada masa kedaluarsanya. Kalau barang mungkin ada expirednya kayak gitu ya. Itu ada aturan-aturannya seperti itu. Untuk formulir ini expirednya berapa tahun, untuk surat suara expirednya berapa kayak gitu tuh ada. Jadi
tidak serta-merta ketika barang dikembalikan ke KPU kemudian langsung dihapus itu enggak seperti itu. Kalau kayak kita kepanitiaan udah selesai ringkes-ringkes Kalau ini enggak ada aturannya, aturan-aturannya. Iya, tadi dikatakan untuk logistik itu biasanya muncul di TPS, kemudian di KPK, kemudian PPK, kemudian di KPU sendiri gitu ya. Perbedaannya apa tuh, Bu? Perbedaannya tentu lebih banyak di tingkat TPS karena sebagai ujung tombak pada pemungutan suara. Kalau untuk di PPK itu hanya untuk rekap-rekap, tentu hanya butuh kayak formulir-formulir seperti itu, sampul mungkin ya. Tidak ada kemudian seperti surat suara kayak gitu hanya ada di tingkat TPS. Surat suara, bantalan, alat coblos itu hanya ada di tingkat mulai TPS. Dari C4, Betul, C3, C6, C yang pemberitahuan untuk mengundang kayak gitu. C itu kan mengandung vitamin C ya. Terus Ibu, kenapa kok harus ada penghapusan logistik sih? Kalau tidak dihapus tentu memenuhi tempat kami yang pertama tentu. Iya, memenuhi gudang kami itu. Kemudian udah nggak ada gunanya juga kali ya. Iya, betul. Jadi kayak surat suara. Contoh surat suara itu dapat dihapuskan 1 bulan setelah pelantikan. 1 bulan setelah pelantikan. Jadi lama dong Bu numpuknya itu. Iya. Jadi ketika barang-barang itu diserahkan ke KPU kembali, itu kita memilah-milah. Kita tentu dipisah-pisahkan dulu per kecamatan. Kenapa ini dilakukan? Karena ketika ada gugatan hukum atau apa, kemudian sampai harus membuka kotak, ada perintah untuk membuka kotak, kita kan tidak kesulitan. Kita kalau misalkan kotaknya dicampur ini sekabupaten harus mencari kotak TPS 3 dari desa mana kayak gitu kan kita sulit. Nah, kita pilah-pilah, kita pisah-pisahkan per kecamatan sini. Setelah di per kecamatan kita per desa nanti dianu per TPS-nya kayak gitu, memudahkan kita ketika terjadi gugatan. Jadi seperti itu. Itu kan bukti nyata logistik itu. Secara angka mungkin udah direkap atau apa, tapi itu kan kadang butuh dicocokkan gitu ya. Biasanya kan mungkin kalau misalnya tadi ada gugatan dan lain sebagainya bisa memudahkan. Tetapi kalau tidak ada gugatan, misalkan mulus-mulus saja, lancar seperti itu, boleh dibuka itu 1 bulan setelah pelantikan. Karena kemarin kita pelantikannya itu termasuk panjang karena akhir masa jabatannya itu 27 Juni, sementara teman-teman yang lain Januari sudah pelantikan. Mereka sudah bisa menghapus sekitar bulan Maret apa sudah bisa. Tetapi kami belum dapat melakukan itu karena belum pelantikan. Kalau dihapus itu dibakar atau dikelewin? Iya, saya mau tanya itu juga. Biasanya kan kalau barang sesuatu dibuang begitu aja kan, logistik itu kan mungkin masih ada yang bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Gimana Bu? Jadi untuk barang-barang logistik kalau masih ada nilai ekonominya, seberapapun nilai ekonominya itu kita jual, Pak. Kita jual. Tetapi penjualannya tidak seperti kita manggil tukang rongsok, ini dijual kayak gitu, enggak tentunya ya. Enggak perlu manggil saya Bu ya. Terus gimana cara? Itu ada prosedurnya. Kita setelah 1 bulan pelantikan, kita kemudian membentuk tim. Lah, tim itu untuk memilah-milah barang-barang yang akan dihapuskan atau yang tidak dihapuskan. Seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa barang yang retensinya itu harus permanen. Contoh formulir. Formulir itu tidak bisa dihapuskan sampai kapanpun, Pak. Formulir yang data? Iya, formulir yang tentang centang kayak gitu, penghitungan suara. Kalau di kami itu C2 plano, istilahnya plano kayak gitu. Plano. Itu tidak bisa. Di retensinya itu aktifnya 3 tahun, inaktifnya 2 tahun, kemudian itu bersifat permanen yang harus kita simpan terus. Gitu. Tetapi kalau untuk surat suara setelah selesai 1 bulan setelah pelantikan itu dapat kita hapuskan. Nah, kita hapuskan, kita membentuk tim untuk dipilah-pilah surat suaranya berapa kilo. Kemudian formulir-formulir yang tidak pakai itu bisa juga dihapuskan. Tetapi untuk formulir yang contoh seperti plano kayak gitu tidak bisa dihapuskan. Itu nanti dihapuskannya setelah jenjang retensi arsipnya itu misalkan expirednya kapan kayak gitu ada kayak gitu. Tapi untuk surat suara, bilik suara, kotak suara ini 1 bulan setelah dilantik itu, kemudian kita pilah-pilah, kemudian kita mintakan izin, Pak, tetap. Kita mintakan izin karena itu pengadaannya itu menggunakan
uang negara, dan kita di bawah ini sebagai kuasa pengguna barang istilahnya. Penggunanya barang itu KPU RI. Jadi kalau kita mau menghapus kita harus minta izin dulu ke KPU RI. Nggak serta-merta kabupaten menghapus sendiri. Nggak bisa. Jadi sekecil apapun barang itu kalau tercatat itu harus minta izin kalau mau dihapus. Jadi tidak bisa saya tak ngilok ke itu ya. Pakunya, pakunya kan banyak banget. Jadi harus ada izin dulu ke KPU RI. Itu tadi disampaikan yang mungkin tidak bisa dihapuskan adalah plano. Padahal plano itu kalau misalnya satu Kabupaten Pekalongan aja kan setiap TPS ada 3 lembar. Iya, 3 lembar ya. Itulah berarti banyak sekali dan itu menunggu expirednya gitu ya. Kalau itu permanen itu sampai kapanpun tetap disimpan, harus tersimpan untuk plano itu. Jadi kami biasanya bekerja sama dengan kantor arsip daerah yang mempunyai tempat, mempunyai wadah yang layak, yang representatif untuk menyimpan arsip. Jadi sesuai tingkatannya, kalau untuk pemilihan bupati tentu kita bekerja sama dengan arsip daerah Kabupaten Pekalongan. Kalau untuk tingkat provinsi, misalkan pemilihan gubernur, nanti barang-barang itu arsip itu kita sampaikan ke Badan Arsip Provinsi. Tapi gitu. Kalau yang untuk pemilihan presiden itu kita antarkan ke Arnas, Pak. Kita pernah menyampaikan untuk arsip pemilihan presiden dan pemilu tahun berapa itu kita sampaikan ke Arsip Nasional di Jakarta. Seperti itu. Ini lumayan akhirnya kita akhirnya paham tahu ya. Ternyata kan kalau bertanya-tanya logistiknya habis itu apain apa enggak nunggu. Dan ternyata enggak cuma tinggal sekedar manggil rongsok Mbak sini kayak kita kalau berbenah rumah itu ya. Pak, rongsok Pak, keloin enggak? Oke, nanti kita lanjutin lagi. Oke, masih banyak sekali yang akan kita tanyakan kawan, dan buat kawan Rasika yang kepingin berbagi atau mungkin kepingin bertanya sesuatu sehubungan dengan apa yang kita bahas hari ini, Anda bisa manfaatkan line kami di 085647731111 atau bisa juga lewat room chat kami di Rasika TV Official. Dan pastikan terus bersama dengan kami di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Oke, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Masih di Ngobras berpalekat bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan, dan kita juga masih bersama dengan Ibu Sri Wilujeng SOS ya. Iya, beliau sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Tadi kita bicara tentang penghapusan logistik pemilu atau pemilihan gitu ya. Tadi sudah dibahas tentang logistik yang harus dihapuskan, kemudian jenjang mana saja yang mendapatkan logistik. Dan sekarang untuk perbedaan logistik pada saat pemilu dan pada saat pemilu di tengah pandemi itu apa aja pun? Jadi kalau pemilu-pemilu sebelumnya yang sebelum ada pandemi itu kita kan hanya mengadakan seperti contoh surat suara, kemudian bilik kotak, sampul, formulir-formulir. Tetapi kemarin ketika pandemi kita memang mengadakan yang tidak biasanya barang-barang yang digunakan pada saat pemilu, karena kondisinya memang contoh seperti masker, hand sanitizer, ada ember, ada disinfektan, ada baju, sarung tangan juga, sarung tangan plastik dan juga sarung tangan yang karet itu. Kemudian juga ada baju hazmat. Baju hazmat itu baju yang digunakan untuk petugas KPPS ketika melayani orang yang memilih dengan kondisi suhu tubuh di atas 37 derajat. Kayak baju APD gitu. Iya, betul, baju APD, baju hazmat itu baju APD. Iya, baju jadi APD. Di tengah pandemi itu logistiknya malah makin banyak kan? Bertambah. Jadi karena kita juga tidak mau ketika pemilihan berlangsung kemudian ada klaster dari pilkada, kita juga nggak mungkin, tetap harus mengutamakan prokes ya. Kita mengutamakan sempat prokes. Ada nggak Bu waktu itu? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya, itu ya ada sarung tangan plastik, kemudian ada itu
biayanya juga membengkak itu ya kan? Iya. Luar biasa. Dan ya. itu juga untuk setiap TPS ya, Bu? Iya, setiap TPS ada. Setiap TPS ada. Jadi iya betul. Hand sanitizer, ada disinfektan, ada sabun cuci tangan, ada ini yang pelindung wajah itu face shield ya. Ada sprayer, ada tempat cek air suhu juga ya. Iya, ada sarung tangan, masker, ada termogan. Jadi termogan itu di mana diberikan kepada setiap TPS, untuk mengecek suhu para pemilih. Nah, kalau yang lebih dari 37 derajat nanti yang melayani yang menggunakan baju hazmat. Hampir tiap TPS ada yang menggunakan baju hazmat. Tiap TPS ada, Pak. Tiap TPS menggunakan satu baju hazmat untuk melayani TPS yang bersuhu lebih dari 37. Itu terus kemudian nanti pelaksanaannya bagaimana itu? Ada bilik khusus. Ada bilik khusus. Berarti kan kita waktu itu kan ngantri, kemudian dicek suhu seperti itu kan ya. Kemudian habis itu cek suhu terus baru ke dalam ngantri, kemudian daftar ulang dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu berarti kalau misalnya cek suhunya itu di atas 37 dia ada tempat khusus untuk pemilih-pemilih begitu. Terus untuk penghapusan logistik kayak gitu kan secepatnya harusnya. Iya. Jadi untuk barang-barang yang untuk digunakan prokes seperti yang saya sampaikan tadi itu istilahnya habis pakai di TPS. Kan karena kayak sprayer, kayak hand sanitizer mungkin digunakan tidak kembali lagi ke kita. Yang kembali lagi ke kita hanya termogan. Termogan, dan termogan ini berdasarkan surat dari KPU RI untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah. Kami sudah menghibahkan termogan. Ini kebetulan saya membawa datanya. Itu ada sekitar 2.244 termogan. Kita sampaikan, kita hibahkan ke masing-masing desa. Ke masing-masing desa. Ya, tetapi untuk kelurahan dan termogan yang ada di kecamatan kita hibahkan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Biasanya mereka ada yang diberikan ke masjid seperti itu, untuk mengecek suhu ketika mau sholat berjamaah seperti itu. Mungkin juga bisa dihibahkan ke sekolah-sekolah ya. Tapi kami kemarin ke pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk hibah termogannya. Iya, cek suhu itu untuk mengetahui suhu kita lagi panas tinggi atau enggak. Di rumah juga harus selalu sedia itu loh, Bit. Kalau ada yang marah-marah suhunya tinggi. Itu dinginkannya gampang itu, Pak. Dikasih yang merah-merah. Bu Ajeng tahu aja. Kita langsung menyambut gembira kan wanita memang. Mayoritas itu penyakit keturunan ya. Ya, kawan Rasika, kita masih bersama Ibu Sri Wilujeng Sarjana Sosial, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan, dan yang mau ikutan silahkan sekali lagi, Bit. Iya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk simak obrolan kami di room chat kami di TV Rasika TV Official, atau bisa juga lewat 085647731111. Silakan mau bertanya apapun juga sehubungan dengan penghapusan logistik pemilu atau pemilihan yang saat ini sedang bersama dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, Bu Ajeng, kembali lagi ke materi kita. Tadi dibahas tentang logistik yang dihapuskan. Nah, ini untuk perlakuan logistik setelah sampai di KPU bagaimana tuh kalau yang sudah dikembalikan? Iya, sebelum adanya penghapusan logistik itu perawatannya gimana? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa setelah logistik sampai ke tempat kita, itu kan masih berwujud kotak yang disegel. Kotak yang tersegel itu belum boleh kita buka. Belum boleh kita buka sampai kemudian kalau terjadi gugatan baru boleh dibuka, atau kalau tidak ada gugatan itu setelah 1 bulan setelah pelantikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di KPU kita untuk mengantisipasi kalau ada gugatan, kita pilah-pilah per kecamatan, kemudian per desa seperti tadi. Kemudian kalau tidak ada gugatan dan sudah 1 bulan setelah pelantikan, tentu berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip, itu untuk surat suara dan sampul sudah dapat dihapus. Nah, dengan dasar itulah kami kemudian membuka kotak suara. Kami memisahkan yang dapat dihapus dan yang tidak bisa dihapus.
Jadi kami pisah-pisahkan surat suara sendiri, formulir-formulir sendiri, kemudian sampul juga kita pisahkan sendiri seperti itu. Iya, tadi dipisahkan yang dapat dihapus dan yang tidak dapat dihapus. Yang tidak dihapus dapat dihapus itu tadi apa? Formulir itu Pak. Formulir seperti apa namanya yang C2 plano yang dicentang-centang itu Pak. Jadi ketika penghitungan suara, kemudian juga formulir berita acara kayak gitu itu tidak dapat dihapuskan. Jadi kemudian nanti kami arsipkan. Tidak dapat dihapuskan tapi kami arsipkan. Begitu ya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Makin lama makin numpuk juga. Betul, tapi jumlahnya terbatas tuh gimana? Ya terbatas tentu. Lah kami yaitu tadi kami sampaikan alhamdulillah kita bekerja sama karena di situ disampaikan untuk pemilihan kita dapat menyerahkan ke pemerintah daerah atau sesuai tingkatannya. Untuk pemilu bupati kita sampaikan ke arsip daerah Kabupaten Pekalongan ya untuk disimpankan karena di arsip daerah itu mempunyai tempat yang representatif Pak. Daripada di tempat kami mungkin kadang bocor dan sebagainya. Itu apa namanya barang-barang tersebut arsip tersebut kita sampaikan ke Badan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan. Harus ada perawatan khusus arsip itu ya biar tidak makan rayap. Apalagi kalau yang misalnya kantor KPU-nya kebanjiran gitu ya bahaya sekali itu ya. Beberapa teman di daerah mungkin Kota Pekalongan kemudian Tegal kemarin itu karena kebanjiran ya kayak gitu arsipnya jadi ada yang seperti itu. Kalau seperti itu terus bagaimana itu Bu untuk melacaknya? Iya, kalau kondisi seperti itu tentu tetap kita hapus, tetapi kita harus berkoordinasi yang pertama tentu dengan KPU RI, kemudian kita dengan Polres, ada Polres, kemudian ada bagian hukum, untuk melihat kondisi sebenarnya bahwa memang barang tidak bisa diselamatkan. Soalnya itu juga apa namanya sesuatu yang riskan banget karena itu kan tidak kertas. Tidak mungkin kan yang namanya banjir terutama ya itu kan nggak pernah kita inginkan kemudian dan tidak direncanakan tiba-tiba aja muncul terus. Karena biasanya banjir itu kan disebabkan oleh air yang melimpah. Ya mesti. Nah ya air yang melimpah kan, kalau air yang nggak melimpah kan enggak. Betul. Ternyata luar biasa, kita baru tahu ternyata memang harus ada aturan-aturannya, nggak sekedar ngapus. Saya agak tertarik tadi waktu memilah-milah setelah dibongkar kotak suara itu, padahal kan waktu kita kembalikan ke sana itu kan isinya macam-macam ya. Itu pada waktu memilah-milah mana yang formulir ini, mana yang formulir C6, C4, C3 apal, itu kemudian Nah ini panitia apa namanya? TPS saya biasa KPPS ya. KPPS keberapa kemarin Mbak Bita? Kemarin di Desa Bebel ke-11. Yang jadi KPPS yang ngapain? 5 biasa pendaftaran. Itu kalau kotak suaranya itu juga bisa itu Bu apa? Dihapuskan juga? Kotak suara Jadi kotak suara dulu kita punya kotak suara yang dari aluminium itu kan dari aluminium. Kemudian aturan berubah dapat menggunakan kotak yang dari karton, yang double karton. Iya. Lah itu yang dari aluminium dulu sudah kita hapus tahun 2019. Itu kita memasukkan ke kas negara sekitar 300 jutaan, hampir 340 juta. KPU Kabupaten Pekalongan dari hasil menjual kotak yang berbentuk aluminium itu. Kalau sekarang kan kotaknya berbentuk bahannya dari karton double karton itu Nah itu langsung dihapuskan itu Pak. Nanti ini termasuk yang dihapuskan untuk kesempatan kali ini itu termasuk kotak dari karton, bilik dari karton, juga surat suara. Iya, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tentang bilik dan kotak tadi itu, tapi sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Oke, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Masih bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan, ngobrol berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kita juga masih mengusung tema tentang penghapusan logistik pemilu atau pemilihan. Iya, tadi udah dijelaskan panjang lebar ya tentang logistik kita, ada aturan-aturannya untuk penghapusan logistik, nggak serta-merta. Terus Ibu, ini kan kadang masyarakat kalau dengar pernyataan Ibu dari pembicaraan kita tuh kepengen, wah kapan ya bisa membeli logistiknya, itu kartonnya, aluminiumnya, kan lumayan. Bisa nggak Bu itu kayak gitu? Gimana Bu? Bisa nggak? Boleh, tetapi ada mekanismenya tentu. Jadi setelah kita mendapatkan izin dari KPU RI bahwa barang-barang tersebut sudah bisa dihapuskan dengan cara dilelang, kita nanti berkoordinasi dengan kantor lelang, KPKNL yang di Pekalongan, yang di KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang. KPKNL, Kekayaan Negara dan Lelang. Ada yang ngelola sendiri, Bu. Ada yang mengelola sendiri. Bisa langsung ke KPU kan ditaruh di sana kan Bu tadi kan. Memang barang-barangnya ditaruh di sana nanti, tapi kalau penjualannya nanti lewat KPKNL dan itu secara online Pak biasanya. Jadi secara online nanti kita misalkan dengan bilik karton seberat ini kita pasang harga misalkan 100 juta misalkan seperti itu kemudian dengan surat suara segini dengan harga misalkan 40 juta total 140 misalkan seperti itu, nanti kita pasang lah. Siapa yang berani lebih tinggi biasanya itulah yang memenangkan lelang tersebut. Gitu. Jadi misalnya kayak nempel gitu nggak boleh ya? Nggak bisa. Nggak boleh, ada mekanisme, ada aturannya. Nggak bisa sempil-sempilan. Aku mau tak nempel pakune, mau pakune anyar-anyar gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi nanti semuanya yang menjual itu dengan cara lelang adalah dari kantor KPKNL, kantor KPKNL Pekalongan. Gitu ya. Bu, yang kalau kemarin yang pilkada kemarin barusan Kabupaten Pekalongan tuh berarti ada logistik yang sudah dihapus atau dibuang? Belum ada. Oh, belum ada? Belum ada. Nah, kan udah 1 bulan. Iya, tapi kan harus ada izin-izinnya itu tadi, Pak. Jadi izinnya kebetulan sampai saat ini belum turun. Izinnya belum turun. Jadi kita baru pada tahap administrasinya saja. Nanti kalau setelah izin turun, baru nanti kita koordinasikan dengan KPKNL. KPKNL-nya nanti yang akan melelang barang-barang tersebut. Saya sudah siap-siap mau ikut lelang. Monggo. Milih apa? Milih apa paku? Kartu. Kartonnya. Boleh. Oh gitu ya. Jadi itu biasanya nanti diumumkan ya Bu? Iya, diumumkan kita. Kalau misalkan lebih dari 50 juta nilainya, itu kita umumkan juga di media cetak. Tapi di media cetak, media atau cetak. Websitenya KPU juga. Kalau website dan di papan pengumuman itu kalau yang nilainya di bawah 50 juta. Nanti kalau di atas 50 juta harus itu aturannya harus melalui media cetak atau elektronik dan juga ditempel di papan pengumuman dan di media kita. Oh gitu. Terus kemudian pelelangannya juga tetap per item atau semua global? Itu tergantung kita juga. Mau di global bisa atau tapi biasanya kita di global. Jadi surat suara, kemudian ada bilik kayak gitu, kemudian ada paku dan sebagainya. Itu dijual satu kesatuan. Satu kesatuan. Tapi dipisah-pisah. Enggak dipisah-pisah. Jadi kalau mau beli itu ya harus beli semuanya. Enggak bisa. Butuh saya karton Ibu, suruh beli paku. Satu kesatuan. Iya, satu kesatuan biasanya seperti itu. Iya. Gitu ya, berarti lewat lelang ya. Lewat lelang diumumkan. Iya, diumumkan. Jadi terbuka itu. Monggo siapa saja yang memang berminat untuk membeli logistik pemilu, penghapusan pemilu tadi dengan cara membeli itu. Dan ini juga nyun sewu, untuk yang memenangkan lelang tersebut masih ada syarat lagi. Apa aja itu? Syarat yang paling penting adalah yang untuk surat suara itu mau melebur, Pak. Jadi surat suara nanti harus ada surat pernyataan dari pemenang, itu akan melebur surat suara tersebut menjadi bubur, maksudnya menjadi bahan. Jadi tidak bisa nanti surat suara itu setelah dijual terus setelah dibeli kemudian dijual lagi oleh yang memenangkan itu untuk misalkan sampul gorengan dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus ada surat pernyataan khusus yang untuk surat suara harus ada pernyataan.
adalah. Jadi nggak bisa dirongsokkan lagi, kemudian bisa. Nanti untuk apa namanya bungkus goreng. Betul. Harus tidak seperti itu. Saya pikir udah selesai urusan. Setelah itu selesai ternyata ada perjanjian juga. Iya, ada pernyataan juga bermatre. Ya, ini kawan Rasika tentunya ini pencerahan buat kita. Akhirnya kita dari tidak tahu menjadi tahu ya. Betul sekali, dan jangan beranggapan wah KPU badine akeh. Yang lelang juga ada lembaganya tersendiri, kemudian masuk ke kas negara langsung. Jadi lewatnya kalau sekarang ya transfer kayak gitu langsung, jadi kita tidak lihat semuanya pakai izin dari pusat, termasuk KPU pusat itu ya. Iya, aduh senang sekali nih Bu Ajeng untuk perbincangan kita kali ini, asik sekali ya. Mungkin yang terakhir ini Bu Ajeng bisa disampaikan ke kawan Rasika atau mungkin untuk ke calon KPPS petugas-petugas atau panitia-panitia sehubungan dengan pemilu ini, sehubungan dengan penghapusan logistik pemilu atau pemilihan. Ada saran atau himbauan kepada mereka semua? Silakan Bu Ajeng. Kalau kami kepada teman-teman Rasika yang nantinya akan menjadi penyelenggara pada pemilu 2024, kami mohon untuk memperlakukan logistik dengan baik. Bukan dalam artian apa-apa, tetapi di situ juga ada nilai sejarah, di situ juga kalau ada permasalahan dapat membantu kita data-data seperti itu. Jadi perlakukanlah logistik dengan baik, kemudian tolong juga dirawat, jangan kemudian setelah selesai dimbarke, istilahnya wong Jawa itu dimbarke kayak gitu ya, tidak dirawat. Karena di situ ada nilai ekonomis. Ketika kehujanan kemudian nilainya jadi turun. Nilainya jadi turun. Tetapi kalau masih berwujud barang yang masih baik, masih ada nilai ekonomisnya, akan menjadi pemasukan negara seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir saya mau berpantun, boleh? Boleh, silakan sekali. Pantunnya begini Pak, hari ini hari Jumat. Ayo beramal, malaikat akan mencatat. Kalau ingin tahu pemilu lebih dekat, selalu join di bab berpalekat. Luar biasa sekali. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih sama-sama. Matur nuwun. Terima kasih sekali. Semoga saja dilancarkan untuk segala usaha atau kegiatan yang sedang dilakukan KPU saat ini menjelang pemilihan pemilu tahun 2024 nanti. Ya, salam buat teman-teman KPU semuanya. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi terus terang kita belum tahu juga ya, seperti kawan Rasika sekarang ternyata ikut melek tentang segala sesuatu yang ternyata logistik itu kalau sudah sampai di KPU harus seperti ini. Semuanya pakai aturan. Dan tadi disampaikan sama Bu Ajeng, makanya kalau kita menjadi panitia kita pergunakan atau kita gunakan itu logistik dengan baik dan benar, diopeni sing genah, ora dimbarke wae. Biar nilai ekonomisnya tinggi bisa masuk ke kas negara lagi. Betul sekali ya. Banyak sekali info yang kita terima hari ini kawan, sehubungan dengan berpalekat bersama dengan Bu Ajeng tadi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan tentang penghapusan logistik pemilu atau pemilihan. Dan kawan Rasika jangan kemana-mana, kita masih akan berlanjut terus di ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Rasika FM.